Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ingkreswari Ratnohardini dari Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada pertemuan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas mengenai sampling dalam penelitian. Mari kita lihat materinya. Dalam pertemuan kali ini, di video kali ini kita akan membahas teknik sampling dari non-probability sampling. Sebenarnya ada dua, ada probability sampling dan non-probability sampling. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas teknik sampling dari kategori non-probability sampling. Sebelumnya, non-probability sampling itu adalah metode pengambilan sampel di mana individu dari populasi yang kita jadikan sebagai target dalam penelitian kita itu tidak akan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel dalam penelitian. Jadi, penentuan individu mana dari populasi tersebut yang akan terpilih menjadi sampel itu seluruhnya merupakan keputusan atau subjektif dari si peneliti. Beda halnya dengan kategori probability sampling, di mana dalam kategori probability sampling, kesempatan tiap individu dalam populasi yang menjadi target penelitian kita itu memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Nah, kalau di non-probability, penentuan individu mana yang akan menjadi sampel penelitian itu ditentukan sendiri oleh si peneliti. Jadi, kesempatan tiap individu untuk mendapatkan atau terpilih menjadi sampel penelitian itu tidak sama seperti itu. Semoga dapat dimengerti pengertian dari non-probability sampling. Selanjutnya, teknik sampling dalam non-probability sampling yang akan kita gunakan, yang akan kita bahas dalam video kali ini itu adalah purposive sampling. Jadi, apa itu purposive sampling? Purposive sampling atau dikenal juga judgmental sampling adalah teknik non-probabilitas dalam pengambilan sampel, di mana peneliti secara sengaja memilih individu atau unit berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan penelitian. Teknik ini tidak menggunakan pemilihan secara acak, melainkan didasarkan pada penelitian penilaian peneliti tentang siapa yang paling tepat untuk dijadikan sampel. Seperti itu. Jadi, penentuan individu yang akan terpilih sebagai sampel penelitian dalam purposive sampling ini ditentukan oleh si peneliti itu sendiri. Peneliti itu memilihnya dengan melihat kesesuaian karakteristik individu tersebut dengan tujuan penelitiannya. Seperti itu. Jadi individu-individu yang terpilih haruslah individu-individu yang memiliki karakteristik yang dapat membantunya mencapai tujuan penelitiannya. Seperti itu. Sampel yang dilakukan dengan memilih sampel secara langsung dengan karakteristik yang sudah ditentukan. Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi sampel yang terpilih adalah sampel atau individu yang memiliki karakteristik yang sama dengan tujuan penelitiannya dia diadakan. Seperti itu. Ciri khasnya, karakteristik sampel yang akan kita pilih, kita tentukan sendiri. Ini adalah karakteristik dari non-probability sampling, terutama purposive sampling. Peneliti memilih responden berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, berdasarkan pertimbangan atau pengetahuan peneliti mengenai karakteristik yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Teknik ini sering digunakan ketika peneliti ingin fokus pada kasus-kasus yang spesifik dan memiliki makna tertentu untuk tujuan studi. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman
sudah berfokus membahas sebuah penelitian yang memang fokus pada satu hal mendalam. Nah, teman-teman dapat menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan sampel penelitiannya. Misalkan teman-teman lebih berfokus pada um, pada um, kasus malaria. Nah, maka teman-teman dapat menggunakan purposive sampling dengan menentukan sampel, yaitu orang-orang yang sudah pernah kena penyakit malaria seperti itu. Pernah kena dan sembuh dari penyakit malaria. Teman-teman bisa menggunakan teknik sampling dari purposive sampling. Berikut adalah langkah-langkah dalam purposive sampling. Pertama, menentukan tujuan penelitian. Peneliti harus jelas tentang apa yang ingin dicapai dalam penelitian sehingga dapat menentukan karakteristik atau kriteria spesifik dari subjek atau unit yang akan dijadikan sampel. Karena tadi kan penentuan individu yang dijadikan sampelnya itu akan disesuaikan karakteristiknya sesuai dengan tujuan penelitian sehingga pemilihan sampel tersebut dapat membantu peneliti mencapai tujuan penelitiannya. Jadi tujuan penelitiannya itu harus jelas terlebih dahulu. Kedua, mengidentifikasi kriteria. Peneliti menetapkan kriteria spesifik yang harus dipenuhi oleh calon sampel. Misalnya, dalam penelitian tentang dampak kebijakan pendidikan di kalangan guru, kriteria bisa berupa guru yang telah mengajar selama lebih dari 5 tahun. Seperti itu. Kemudian pemilihan sampel. Peneliti kemudian memilih individu atau unit yang memenuhi kriteria tersebut tanpa menggunakan pemilihan secara acak. Contoh penerapannya, jika seorang peneliti ingin meneliti tentang penggunaan teknologi oleh guru dalam pendidikan, maka peneliti mungkin akan memilih sampel yang terdiri dari guru yang berpengalaman dalam menggunakan teknologi di kelas, karena mereka dianggap lebih relevan untuk memberikan wawasan mendalam tentang topik tersebut. Selain itu, guru tersebut juga sudah terbuktikan menerapkan teknologi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat lebih relevan untuk terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini. Kalau teman-teman lihat, di sini kan kita udah jelas nih tujuan penelitiannya untuk meneliti tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan oleh seorang guru. Jadi kan tujuannya udah jelas penggunaan teknologi oleh guru dalam pendidikan, maka sampelnya harusnya adalah guru yang pernah menggunakan teknologi di dalam kelas untuk proses belajar mengajar. Seperti itu. Semoga terbayang ya terkait purposive sampling ini. Kemudian contoh penggunaan lainnya dari purposive sampling. Dalam penelitian tentang efek terapi baru pada pasien kanker, peneliti bisa menggunakan purposive sampling untuk memilih pasien yang berada pada stadium tertentu atau yang memiliki jenis kanker spesifik yang relevan dengan terapi tersebut. Peneliti tidak akan memilih pasien secara acak, tapi berdasarkan kriteria medis yang relevan. Jadi ketika penelitian tentang kanker, tentu pasien-pasien yang dipilih sebagai sampel itu adalah pasien-pasien yang memang memiliki kriteria medis yang relevan dengan penelitian, yaitu seputar kanker, seperti itu. Oke, semoga dapat dimengerti materi mengenai purposive sampling ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.